Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah kepada kita semua dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Tak lupa pula salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga syafaatnya kita dapatkan di yaumul qiyamah nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Marilah kita bersama-sama menjelajahi petunjuk hidup yang agung ini dengan tema yang hendak kita bahas pada kesempatan yang berbahagia ini, yaitu keutamaan sabar terhadap takdir Allah. Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan orang-orang yang beriman untuk menjadikan sabar sebagai penolong. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 153 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as sabirin. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan salat sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah berserta orang-orang yang sabar. 3 tingkatan sabar dan kenikmatannya sebagai jalan menuju surga. Menurut Imam Ibnu Katsir dalam kitab tafsirnya, melalui ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala menjelaskan perihal sabar dan hikmah yang terkandung dalam setiap masalah. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa sarana yang paling baik untuk menanggung segala macam cobaan adalah dengan sikap sabar dan banyak salat. Imam besar Ahlus Sunnah wal Jamaah yaitu Ibnu Qayyim al-Jauziyah dalam salah satu kitabnya yang menyebutkan bahwa sabar terdiri dari 3 tingkatan. Adapun 3 tingkatan tersebut, yang pertama adalah berusaha sabar atau tasyabur, yaitu menanggung berat dan kepahitan dan tabah atas hukum yang terjadi. Sabar semacam ini adalah berusaha sabar demi Allah dan merupakan sabarnya orang awam. Adapun yang kedua, suatu jenis kemudahan yang membuat ringan orang yang menerima beratnya musibah dan memudahkan baginya sulit perkara yang dikehendaki. Ini adalah bersabar demi Allah, yakni suatu jenis kemudahan. Sabar jenis ini adalah kesabaran pada murid. Tingkatan yang ketiga adalah bersabar istihbar, yaitu merasa nikmat dengan musibah dan gembira dengan pilihan Allah Subhanahu wa taala. Tingkatan kesabaran tertinggi ini merupakan sabarnya orang-orang yang makrifat. Adapun 5 keutamaan sabar. Sabar memiliki jumlah keutamaan. Berikut di antaranya. Adapun yang pertama, dicintai dan dibersamai Allah Subhanahu wa taala. Syekh Mutawalli Sya'rawi mengatakan dalam buku Kenikmatan Taubat, pintu menuju kebahagiaan dan surga. Salah satu keutamaan yang sabar adalah mendapat cinta dari Allah Subhanahu wa taala. Kecintaan Allah Subhanahu wa taala ini termaksud dalam surat Al-Imran ayat 146 yang bunyinya Wallahu yuhibbus sabirin, yang artinya Allah mencintai orang-orang yang sabar. Selain itu, ulama terkemuka Timur Tengah ini mengatakan Allah Subhanahu wa taala akan bersama orang-orang yang sabar. Menurutnya, kebersamaan ini bersifat khusus, yakni meliputi penjagaan, pertolongan, perlindungan, dan bimbingan kepada Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Bukan kebersamaan yang bersifat umum. Maksudnya pengetahuan dan kekuasaannya. Keutamaan ini disebut dalam sejumlah ayat dalam Al-Qur'an. Di antaranya surat Al-Anfal ayat 46, surat Al-Baqarah ayat 153, dan surat Al-Baqarah ayat 249. Dan yang kedua, mendapat balasan pahala yang lebih baik.
Keutamaan sabar lainnya adalah mendapatkan balasan yang lebih baik dari amalan-amalan yang telah diperbuat. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma indakum yang faddu wa ma indallahi baqa. Wala najziyannal ladzina sabaru ajramu bi ahsani ma kanu ya'malun." Artinya, apa yang ada di sisimu akan lenyap dan apa yang ada di sisi Allah adalah kekal. Kami pasti akan memberi balasan kepada orang-orang yang sabar dengan pahala yang lebih baik daripada apa yang selalu mereka kerjakan. Itu surat Al-Anfal ayat 96. Yang ketiga, mendapat balasan tanpa hisab. Masih dalam buku yang sama, yaitu Syekh Mutawalli Sya'rawi menyebutkan orang yang sabar akan mendapat balasan tanpa hisab. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahala tanpa hisaban, yaitu surat Az-Zumar ayat 10. Dan yang keempat, termasuk orang yang utama, Allah Subhanahu wa taala memberitahukan kepada manusia bahwa orang-orang sabar adalah termasuk orang-orang yang diutamakan. Allah berfirman, "Wala man sabara wa ghafara in dzalik lamin azmil umur." Artinya, akan tetapi sesungguhnya siapa yang bersabar dan memaafkan, sesungguhnya yang demikian itu termasuk urusan yang patut diutamakan. Itu surat Asy-Syu'ara ayat 43. Dan yang terakhir, mewarisi derajat pemimpin. Syekh Mutawalli Sya'rawi mengatakan orang yang sabar mewarisi derajat pemimpin, maksudnya imamah. Ia mendengar hal ini dari Ibnu Taimiyah yang berkata, dengan kesabaran dan keyakinan akan diperoleh imamah atau kepemimpinan dalam agama. Kemudian ia membaca firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun." Artinya, kami menjadikan di antara mereka itu pemimpin-pemimpin yang memberikan petunjuk dengan perintah kami selama mereka bersabar. Mereka selalu meyakini ayat-ayat kami. Itu ada di surat As-Sajdah ayat 24. Demikianlah tausiah agama yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala yang Maha Benar, dan yang salah, khilaf atau keliru itu datangnya dari saya pribadi sebagai manusia biasa yang tidak pernah luput dari salah, khilaf dan dosa. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.